Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi belajar matematika bersama saya, Ibu Leli. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang barisan dan deret. Yang pertama, kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Sebelum ke barisan dan deret aritmetika, kita harus mengetahui dulu yaitu tentang barisan aritmetika. Yang mana pada materi ini sebetulnya sudah tidak asing lagi ya buat kalian, karena di pelajaran sebelumnya atau di tingkat sebelumnya kalian pernah mendapatkannya ya. Tapi memang kalau di kelas 10 itu kebanyakannya mengulang dari tingkat sebelumnya. Tidak apa-apa ya, Ibu akan bahas secara rinci ya. Takutnya kalian ada yang lupa. Nah, ini adalah barisan aritmetika. Mempunyai definisi yaitu barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jika sebuah barisan bilangan U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan aritmetika. U biasanya disebut suku, yaitu suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 sampai suku ke-N. Itu disebut barisan aritmetika. Jika berlaku U2 dikurangi U1 itu akan sama dengan U3 dikurangi U2. Lalu U3 dikurangi U2 itu akan sama dengan U4 dikurangi U3. Maka ini sebetulnya perbedaannya hanya satu ya. Jadi jika dilihat rumusnya itu adalah UN dikurangi UN min 1, dan ini disebut konstanta. Nah, yang mana konstanta itu disebut beda atau dilambangkan dengan huruf B kecil atau yang dinamakan selisih. Nah, jadi kesimpulannya rumus beda atau selisih itu adalah UN dikurangi UN min 1. Ada contoh. Tentukan beda dari barisan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, di sini tadi rumus beda itu apa? B sama dengan misalkan ya UN sama dikurangi UN min 1 ya. Nah, berarti misalkan di sini kita mempunyai 1, 2, 3, 5, 7, 9. Misalnya ini U1-nya. Misalkan ini U2-nya, yang 5 adalah U3-nya, U4 dan U5. Nah, di sini kalian ingin mengambil yang mana? Boleh, sama aja ya. Karena sama. Di sini misalkan kita akan mengambil U2, misalnya U2 dan U1. Nah, berarti U2 dikurangi U1 sama dengan U2-nya berapa? 3 ya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, bedanya yaitu 2. Atau misalnya kalian ingin mengambil U3 dikurangi U2. Berarti U3 dikurangi U2 yaitu 5 dikurang 3. Sama, 5 dikurang 3 juga yaitu 2. Atau misalkan 7 dikurang 5, U4 dikurangi U3 sama hasilnya 2, atau U5 dikurangi U4 atau 9 dikurangi 7 gitu 2. Ya, untuk menentukan beda pilih salah satu aja ya yang menurut kalian lebih mudah. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, tentukan beda dari barisan 0, setengah, 1 dan 3/2. Ini juga sama tadi, misalkan kalian ingin memilih yang U2 misalnya dikurangi U1, biasanya yang agak depan ya, di sini lebih mudah, yaitu U2 nya berapa? Setengah dikurangi
0 setengah kurangi 0 setengah, gitu ya. Nah, atau misalkan U3 dikurangi U2, misalnya 1 dikurangi setengah, berapa 1 kurangi setengah? Sama setengah. Nah, jadi untuk beda dari barisan 0, setengah, 1 dan 3/2 ini adalah bedanya atau selisihnya adalah 1/2 ya, atau setengah. Nah, di sini ada rumus suku KN. Rumus suku KN ini dilambangkan dengan huruf UN ya, artinya suku ke N, sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, ada juga yang dinamakan UT. UT ini adalah suku tengah, yang mana rumusnya sama dengan 1/2 dikalikan A dikalikan UN atau suku ke N. Nah, di sini ada keterangannya. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B itu adalah beda yang tadi ya atau selisih, UT itu adalah suku tengah. Jadi ingat ya, kalau A ini adalah suku pertama atau yang dinamakan U1. Ini bisa juga disebut dengan U1. Ya, gitu ya. Nah, di sini ada contoh ke-1. Tentukan suku ke-100 dari barisan aritmetika 5,8,11. Nah, pertama di sini kita akan menentukan A dan B-nya dulu ya. Dimana 5, 8, 11 berarti A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertamanya berapa? Ini ya, yaitu 5. Bedanya, nah bedanya berapa? Misalkan kalian ingin memilih U2 dikurangi U1, U2 kurangi U1 itu akan menjadi 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, sekarang apalagi yang diperlukan di sini? A-nya sudah, B-nya sudah, ada N ya. N-nya itu apa yang ditanyakannya? Suku ke-100. Nah, ini N. N-nya adalah 100. Maka kita jika masukkan ke rumus menjadi U, N-nya adalah 100 sama dengan A-nya adalah 5 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 3. Nah, sekarang berarti 5 ditambah dengan 100 dikurangi 1 berarti 99 ya. Kita kurungkan dulu karena ini dikali 3. Nah, sama dengan tambah dulu atau kali dulu? Jelas kali dulu ya. Berarti 5 ditambah 99 dikali 3 itu 297. Betul ya? 297 ditambah nah jadi 5 ditambah 297 yaitu 302. Nah, jadi hasil dari U100 itu adalah 302. Nah, sekarang di sini ada juga contoh 2, yaitu tentukan banyaknya suku atau N dari barisan aritmetika 3,6,9,12 sampai dengan 75. Dan di sini Ibu tuliskan lagi ya. 3 ini adalah U1 kan ya, atau A-nya. 6 ini adalah U2, 9 ini adalah U3, 12 adalah U4. Nah, kalau 75 ini apa? Ini adalah UN, karena kita tidak tahu ini N yang keberapa, maka 75 ini adalah UN. Nah, sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu A-nya berapa. A-nya adalah U1, yaitu 3. Bedanya berarti 3 dikurangi 6 ya, boleh. 6 dikurangi 3 sama dengan 3.
Nah, sekarang kita mempunyai UN. UN-nya itu adalah 75. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya ke rumus. UN adalah 75 sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N-nya adalah yang ditanyakan, karena banyaknya suku itu N, berarti yang ditanyakan, dikurangi 1 dikali bedanya berapa? 3. Nah, kalau seperti ini gimana? Berarti kita harus mengoperasikan yang harus ditentukan dulu ya. Misalkan di sini ada mengoperasikan perkalian, berarti kita harus mengkalikan terlebih dahulu. N dikali 3 berarti 3N. Min 1 dikali 3 berarti min 3. Nah, dari sini gimana? Kira-kira ada yang bisa langsung dikurang ya? Bisa langsung dikurang, yaitu 3 dikurangi 3, Ibu coret. Habis kan ya? Berarti sisanya tinggal 75 sama dengan 3N. Atau misalkan Ibu balikan, 3N sama dengan 75. Maka N sama dengan 75. Ini karena kali menjadi bagi ya, dibagi 3 sama dengan 25. Nah, jadi hasilnya N itu adalah, atau tentukan banyaknya suku, berarti banyaknya suku adalah 25. Artinya yang nilai 75 ini adalah suku ke-25. Nah, sekarang ada contoh ketiga ya. Nah, sekarang ada contoh ketiga. Diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 13. Tentukan. Yang pertama, nilai suku pertama dan bedanya. Berarti kita di sini akan menentukan A dan B-nya. Yang B, suku ke-50. Yang C, tentukan N jika UN-nya sama dengan 147. Dan yang D, suku tengah dari C, artinya dari nomor C. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama, nilai suku yang ditentukan adalah nilai suku pertama dan beda. Yang mana suku pertama ini adalah A dan beda ini adalah B. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada yang diketahuinya itu adalah U3 sama dengan 3 dan U8 sama dengan 13. Nah, berarti kita harus menggantikan dulu ya. Kalau saran Ibu, ambil nilai yang terbesar ya, atau U yang terbesar agar hasilnya tidak negatif ya. Jadi lebih memudahkan kalian. Nah, misalkan U8 dulu misalnya. U8 ini sama dengan A-nya berapa? A-nya kan yang ditentukan. Ditambah N-nya berapa? N-nya adalah 8. Kita langsung aja ya. 8 kurang 1 maka menjadi 7. B-nya berapa? B-nya yang ditentukan juga. Kita mempunyai U8 itu adalah 13. Nah, sekarang ada U3 sama dengan A-nya masih tetap A. N-nya berapa? N-nya 3 dikurangi 1 menjadi 2. B sama dengan, ini adalah 3. Nah, kalau seperti ini berarti kita mencari A dan B-nya dengan cara apa? Ada yang masih ingat? Yang kemarin juga ya pernah dibahas ya, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, jika kalian menggunakan cara eliminasi dan substitusi, ini hasilnya akan menghasilkan A dan B. Nah, sekarang kita yang pertama ini adalah dengan cara eliminasi ya. Arti eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, berarti apa yang kira-kira ini jika dikurangi akan hilang?
Kita lanjut kembali ya anak-anak. Tadi di sini sudah sampai cara dengan eliminasi ya, yaitu U8 dengan dikurangi U3 ya, yang mana jika dikurangi ini yang akan habis adalah A, berarti A nya sudah menjadi 0, dan 7B dikurangi 2B yaitu menjadi 5B. Nah, sama dengan 13 dikurangi 3 yaitu sama dengan 10, maka B di sini adalah 10. Ini karena perkalian pindah ruas menjadi bagi 5 sama dengan 2 ya. Jadi bedanya adalah 2. Sekarang kita sudah mencari beda. Yang kedua kita akan mencari suku pertama. Nah, di sini suku pertama ini kalian bisa memilih antara U3 atau U8, mana yang kira-kira lebih mudah. Misalnya kita ambil yang lebih mudah adalah U3 ya, dimana U3 ini adalah yang ini, yaitu A ditambah 2B sama dengan 3. Karena kita sudah mempunyai B nya 2, maka kita ganti B nya dengan angka 2 sama dengan 3, maka A sama dengan ditambah 2 kali 2 berarti 4 ya, 4 sama dengan 3, A sama dengan, maka ini pindah ruas jadi min, berarti 3 dikurangi 4 adalah min 1, maka suku pertamanya adalah min 1 dan bedanya adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencari suku ke-50, yang mana sudah Ibu tuliskan lagi ya, yang tadi masih sama soalnya. Di sini A-nya adalah min 1, B-nya 2. Nah, kita tinggal ganti suku ke-50, berarti 50 itu adalah N-nya ya. N sama dengan 50. Nah, berarti di sini UN berarti U50 sama dengan A-nya adalah min 1 ditambah N-nya adalah 50 dikurangi 1, B-nya adalah 2. Min 1 ditambah 50 kurangi 1 49 ya, dikali 2. Nah, min 1 ditambah 49 kali 2 98 ya, 98. Berarti min 1 ditambah 98, punya hutang 1 dibayar 98 berarti 97. Nah, jadi U50 atau suku ke-50 ini adalah 97. Nah, sekarang kita lihat yang nomor C ya. N jika berapa tentukan N jika UN-nya adalah 47. Nah, ini UN-nya sudah ditentukan. UN-nya ini sudah ditentukan yaitu 147. Dimana ini masih soal yang tadi Ibu menuliskan kembali, A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2. Nah, berarti kita akan menentukan N-nya. Nah, di sini kita sudah punya UN sama dengan 147, berarti kita ganti UN-nya menjadi 147 sama dengan A-nya adalah min 1 ditambah N-nya adalah yang ditanyakan dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 2. Nah, di sini 147 sama dengan, di sini ada perkalian ya, berarti kita kalikan dulu min 1 ditambah N kali 2 menjadi 2N, min 1 kali 2 menjadi min 2. Nah, di sini 147 sama dengan min 1 dikurangi 2. Nah, ini min 1 dikurangi 2 berarti jadi berapa? Min 1 dikurang 2 berarti jadi min 3 atau 2N dikurangi 3. Nah, karena di sini kita mencari N, maka di sini kita harus memisahkan yang N-nya saja. Ini kan 2N ya. Nah, apa yang pindah? Nah, ini yang pindah. Min 3 pindah menjadi ke ruas kiri. Jadi berapa? 147 ditambah 3.
147 ditambah 3, 150 ya, sama dengan 2N. Atau ibu tukar tempat menjadi 2N sama dengan 150. Maka N sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Nah, maka jika UN-nya 147, maka N-nya adalah 75. Nah, ini yang terakhir. Menentukan suku tengah dari nomor C yang barusan ya. Dimana A-nya itu adalah -1, UN atau kan tadi N-nya 75 ya. Jadi ibu sudah ganti menjadi 75 sama dengan 147. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah suku tengah. Berarti UT sama dengan 1/2 dikali A-nya adalah -1 ditambah UN-nya kita ganti menjadi U75. Nah, ini menjadi ini. U75. Berapa U75? Yaitu 147. Nah, berarti ini setengah dari punya hutang 1 dibayar 147, berarti 146 ya. 146 dibagi 2 berarti 73. Nah, berarti suku tengahnya adalah 73. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini ya tentang barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret aritmatika. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan saya Ibu Leli di pelajaran matematika kelas 10. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang barisan geometri, yaitu kelanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin sudah barisan aritmetika, sekarang adalah barisan geometri. Nah, di sini ada pengertian dari barisan geometri atau definisinya. Barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan yang tetap. Nah, di sini jika ada perbandingan, masih ingat perbandingan itu contohnya seperti apa? Perbandingan itu misalnya A berbanding B. Nah, kalau misalkan A berbanding B, berarti biasanya tandanya dengan pembagian ya, (2), kalau tidak per. Itu adalah ciri dari perbandingan. Nah, sekarang sebuah barisan bilangan jika U1, U2, U3 sampai UN disebut barisan geometri jika berlaku U2 dibagi dengan U1 itu akan sama dengan U3 dibagi U2 akan sama dengan U4 dibagi U3 akan sama dengan, jadi jika dirumuskan menjadi UN dibagi UN-1. Ini adalah disebut konstantanya atau yang dinamakan rasio dengan lambangnya R. R-nya R kecil ya. Maka dapat disimpulkan rumus rasio itu adalah pembagi, yaitu UN dibagi UN-1. Nah,
Di sini ada contoh. Tentukan rasio dari barisan geometri 3,9,27, Nah, di sini kita melihat ya, yang ditanyakan adalah rasionya. Berarti rumus rasio tadi apa? Rasio sama dengan UN per UN min 1. Misalnya kalian ingin mengambil yang mana N-nya? Misalnya ingin mengambil yang U2 dibagi dengan U1. Misalkan 9 dibagi dengan 3. Atau misalnya kalian ingin mengambil yang U3 dibagi U2. Misalnya 27 dibagi 9. Atau seterusnya ya, 81 dibagi 27. Atau 81 dibagi 27. Nah, ini 9 bagi 3, 3 ya. 27 udah bagi 9, 3 juga. 81 dibagi 27, 3 juga. Maka rasionya adalah 3. Nah, gitu ya, kalau untuk mencari rasio itu tinggal dibagi suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, dan selanjutnya. Nah, di sini ada rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu dilambangkan dengan UN. Sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, ini untuk barisan geometri, ingat ada R-nya. Berarti rumusnya berbeda dengan yang kemarin aritmetika ya. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Di mana UN-nya ini masih tetap suku ke N. A-nya juga masih tetap suku pertama. Yang perbedaannya di sini ada rasio. Rasio itu adalah pembagi, dan N-nya masih tetap. Ini adalah banyaknya suku. Nah, di sini ada contoh 1. Tentukan suku ke-11 dari barisan geometri berikut ya, yaitu 1,2,4,8 dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, masih ingat rumus UN yang tadi? UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Berarti kita harus mencari A-nya berapa? A itu adalah suku pertama ya. A-nya adalah 1. Lalu apalagi di sini yang kita butuhkan? R-nya. R-nya itu adalah yang mana? Misalnya salah satu aja ya. 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 itu berapa? 2. Nah, di sini N-nya. N-nya apa? N-nya yang dicari. Yang dicarinya berapa? Suku ke-11. Berarti N sama dengan 11. Nah, sekarang karena yang ditanyanya N atau U11, maka di sini U11 sama dengan A-nya adalah 1 dikali R-nya adalah 2 dikali N-nya adalah 11 dikurangi 1. Nah, sekarang kita kerjakan lagi 1 dikali 2 pangkat 11 kurang 1, 10 ya. Nah, kalau pengerjaan di sini apa dulu yang dikerjakan? Yang dikalikan dulu atau yang pangkatnya dulu? Jelas kita harus mengpangkatkan dulu ya. Kita harus mengerjakan dulu pangkat. Nah, berarti kalau di sini 1 dikali 2 pangkat 10 itu berapa? Ibu sudah menghitung ya, 1024. Berarti kalau dikalikan 1 itu hasilnya tetap menjadi 1024. Nah, ini hasilnya suku ke-11 atau U11 adalah 1024. Sekarang kita lihat di contoh kedua. Contoh kedua yaitu diketahui suku ketiga barisan geometri adalah 36 dan suku kelima adalah 81. Tentukan suku pertama dan rasionya. Berarti kalau yang ditanyakan suku pertama, ini yang ditanyanya A
Kalau yang ditanyakan rasio, berarti ini yang ditanyanya R. Nah, sekarang masih ingat rumus suku ke N dari barisan geometri? Jelas ya. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Nah, kalau ada yang seperti ini, berarti kita mengambilnya yang terbesar dulu ya, biar kenapa hasilnya tidak negatif. Jadi lebih memudahkan kalian. Nah, misalkan di sini yang terbesar itu adalah U ke-5, suku ke-5 yang terbesar. Maka Ibu mengambil U5 sama dengan A dikalikan R. N-nya berapa? N-nya berarti 5. 5 kurang 1 berarti 4. Berapa U5? U5 itu adalah 81. Nah, sekarang yang kedua adalah U3. Nah, U3 ini adalah U3 sama dengan A dikalikan R pangkat 3 dikurangi 1 berarti 2 ya, sama dengan U3 berapa? 36. Nah, sekarang kita bagi. Karena kan kalau yang kemarin dikurangi ya, karena beda aritmetika. Kalau sekarang kita bagi. Nah, sekarang kita bagi A dibagi A. Berarti bukan habis ya, tapi 1. A dibagi A itu adalah 1. Sebetulnya kalau 1 boleh ditulis atau boleh tidak ya. Lalu sekarang R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Kalian masih ingat kalau pembagian R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Ini artinya kalau pembagian pangkat itu berarti pangkatnya masih ingat? Dikurangi. Berarti R pangkat 4 dikurang 2. Gitu ya. Berarti di sini R pangkat 4 dikurang 2 sama dengan, ini juga jelas dibagi 81 dibagi 36. Kalau tidak bisa berarti kita bisa diperkecil ya. Nah, R pangkat 4 dikurangi 2 berarti R pangkat 2 sama dengan, jika diperkecil berarti 81 dengan 36 dibagi berapa? Kira-kira yang bisa? Bagi 9 ya. 81 bagi 9, 9. 36 bagi 9 per 6 ya. Bagi 9 per 4 ya. Nah, berarti di sini kalau R-nya pangkat 2 berarti kita akan mencari rasionya saja atau R pangkat 1. Kalau pangkat 2 berarti kita ke kanannya harus menjadi akar. Nah, berarti akar dari 9 per 4 itu adalah akar 9 dibagi akar 4. Akar 9 dibagi akar 4 sama dengan, akar 9 adalah 3. Akar 4 adalah 2. Nah, rasionya yaitu 3 per 2. Seperti ini ya. Ini baru menentukan rasio. Nah, sekarang kita akan menentukan suku pertama ya. Jelas, suku pertama itu rumusnya kita tidak akan jauh dari mengambil rumus UN ya. UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N-1. Nah, sekarang kita tinggal mengambil salah satu suku, mau suku kelima atau suku ketiga. Biasanya kita mengambil yang lebih kecil ya, biar angkanya juga lebih kecil. Nah, sekarang misalkan tadi suku kelima dan suku ketiga, berarti kita ambil suku ketiga. Suku ketiga tadi kita sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai R, yaitu hasilnya 3 per 2. Nah, sekarang kita masukkan ke sini R-nya menjadi 3 per 2. A-nya berarti yang kita cari, R-nya adalah 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, sekarang R32. R3 per 2 berarti dipangkatkan 2. Berarti kalau kita dipangkatkan 2, 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Sama dengan 36. Yang kita akan cari adalah A-nya. Berarti harus ada sebelah kiri pindah ke sebelah kanan ya, yang di ruas kiri. Maka A sama dengan 36
Kalau ini kali pindah ruas jadi bagi ya, bagi 9/4. Kalau pembagian masih ingat? Pembagian pecahan berarti harus dibalikan bilangan keduanya, maka A sama dengan 36 dikali 4/9. Nah, dari sini apa yang dicoret? Ada yang bisa dibagi? Ada ya. Yang mana? 36 dibagi 9. 36 bagi 9 berapa? 36 dibagi 9, 4 ya. 4 kali 4, 16. A sama dengan 16. Nah, ini adalah A-nya ya. Jadi, kalau misalkan R-nya 3/2, A-nya yaitu berarti A-nya 16. Maaf ya, 16. Nah, ini A-nya adalah 16. Nah, ini adalah cara menentukan suku pertama dan rasio dari barisan geometri. Mungkin pada materi kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugasnya ya, dan tugas yang sebelumnya juga jangan lupa dikerjakan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu dengan saya Ibu Leli di pelajaran matematika kelas 10. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kelanjutan yang kemarin. Kemarin sudah barisan aritmetika, sekarang tentang deret aritmetika. Nah, di sini ada definisi atau pengertian dari deret aritmetika, yaitu jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Berarti jumlah ya. Nah, sebuah barisan aritmetika yaitu bilangannya U1, U2, U3 sampai dengan UN. Maka jika dijumlahkan menjadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Nah, bentuk seperti ini dinamakan deret aritmetika. Jadi kalau deret aritmetika ini perbedaannya adalah tambah ya. Kalau barisan itu perbedaannya adalah koma. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh 1. Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertamanya 5 dan bedanya 3. Tuliskan deret aritmetika dari barisan tersebut. Nah, di sini masih ingat barisan aritmetika itu berarti U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Gitu kan ya? Ada suku pertamanya, suku pertama 5. Berarti suku pertama 5 ini menjadi 5, karena bedanya 3 berarti kita tambah 3 ya. 5 tambah 3 8, tambah 3 lagi 11, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17, tambah 3 lagi 20, tambah 3 lagi 23 dan seterusnya sampai dengan hingga misalkan UN ya.
Nah, ini adalah barisan aritmetikanya. Tapi yang ditanyakan, tuliskan deret aritmetikanya dari barisan tersebut. Maka, kalau deret aritmetika tadi perbedaannya apa? Koma menjadi tambah. Jadi perbedaannya kita tuliskan menjadi 5 ditambah 8 ditambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 20 tambah 23 tambah seterusnya sampai tambah ke UN. Nah, ini adalah deret aritmetikanya ya. Nah, di sini ada pun rumusnya. Kalau kemarin masih ingat ya, rumus untuk suku ke N itu adalah UN ya. Ada yang masih ingat? Mudah ya. A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, ini adalah rumus suku ke N atau UN. Tapi di sini untuk rumus deret ini adalah SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Tapi rumusnya di sini ada dua. Kalian bisa memilih dengan rumus SN sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Sebetulnya ini lebih pendek ya untuk menghafalkan rumus N/2 dikali A ditambah UN. Tapi di sini kita harus mencarinya UN terlebih dahulu. Nah, ada UN-nya terlebih dahulu baru bisa mencari SN. Tetapi kalau ini memang rumusnya lebih sedikit panjang, tetapi di sini kita langsung asalkan sudah diketahui N-nya, diketahui A-nya, dan diketahui B-nya. Nah, sebetulnya kalau cara ini pun sebetulnya hampir sama dengan rumus UN ya. Kan ada A tambah N kali 1 min B. Perbedaannya A-nya dikalikan 2, lalu dikalikan semuanya, dikalikan lagi N/2. Nah, ini perbedaannya. Jadi sebetulnya mah untuk mengingat rumus ini juga mudah ya, karena sama dengan rumus UN. Nah, di sini ada keterangan SN itu adalah deret atau jumlah suku ke N. A itu masih tetap ya suku pertama, B itu adalah beda atau selisih, N itu adalah banyaknya suku. Nah, di sini contoh kedua. Hitunglah deret atau jumlah aritmetika dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai 60 suku. Nah, sampai 60 suku ini berarti ini adalah U60. Nah, maka bila seperti itu berarti kita harus tahu dulu ya A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa ya. Nah, di sini berarti A-nya adalah A-nya adalah 1, bedanya 3 dikurang 1, 2, 5 dikurang 3, 2, berarti bedanya adalah 2, dan U60. U60 ini adalah UN. Berarti otomatis N-nya itu adalah 60. Betul nggak ya? Berarti N-nya itu adalah 60. Nah, sekarang karena tadi caranya ada dua, kita menggunakan cara ke-1 dan cara kedua. Jadi nanti kalau betul tidak memakai dua cara itu tapi hasilnya sama, kita mencoba dulu cara ke-1. Nah, cara ke-1 itu tadi yang ada UN-nya itu ya, berarti kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu. Nah, UN-nya terlebih dahulu berarti kita ganti menjadi di sini U60 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 1 ditambah N-nya berapa? N-nya adalah 60 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 2. Nah, 1 ditambah 60 kurang 1 59 dikalikan 2. Berarti ini tambah dulu atau kali dulu? Tentu kali dulu ya. 1 ditambah 59 kali 2 berarti 100
118 ya. 118 ditambah 1 ini adalah 119. Nah, U60-nya ini sudah ada. Berarti yang kita cari sekarang tinggal S60-nya ya. Nah, sekarang kita mencari SN-nya. Tadi SN-nya itu berarti S60 dan UN-nya sudah ada, yaitu U60 yang hasil ini. Berarti di sini S60 sama dengan N-nya berapa? 60 dibagi 2 dikali A-nya berapa? 1 ditambah UN-nya berapa? 119. Nah, 60 dibagi 2 30 ya. Dikali 1 ditambah 119 berarti 120. 120 dikali 30 yaitu 3 kali 12 36 tambah 0-nya 2 ya, jadi 3600. Nah, berarti S60 di sini adalah 3600. Nah, ini adalah cara ke-1. Betul tidak caranya? Dengan kita memakai cara kedua hasilnya sama 3600. Sekarang kita coba dengan cara kedua ya. Nah, cara kedua tadi rumusnya yang sedikit panjang tetapi sebetulnya hampir sama ya dengan rumus UN, yaitu SN-nya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kalikan B. Nah, di sini kita masih tetap ya, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan N-nya adalah 60. Nah, sekarang kita coba dengan memasukkan ya langsung ya. S60 sama dengan N-nya adalah 60 per 2 dikali 2 kali A. A-nya adalah 1 ditambah N per 2. N-nya adalah 60 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 2. Nah, sekarang kita 60 bagi 2 berarti 30 ya. 30 dikali 2 kali 1 2 ditambah 60 kali 1 60 kurang 1 59 dikali 2. Nah, sekarang 30 ditambah 2 tambah 59 kali 2 118. 118 ini ditambahkan 2 dulu menjadi 120. Nah, 120 kali 30 hasilnya 3600. Ternyata betul ya, tadi mau cara 1 mau cara 2 itu sama, hasilnya adalah 3600. Nah, cuman kalau cara ini mungkin sekali pengerjaan ya. Kalau tadi 2 kali pengerjaan kalian harus mencari dulu hasil UN-nya. Nah, sekarang ada contoh ketiga. Hitunglah deret atau jumlah dari deret aritmetika berikut ya. 2 ditambah 7 ditambah 12 sampai 302. Nah, di sini kita melihat dulu A ini adalah ini ya 2. B ini adalah 7 dikurangi 2 berarti 5 ya. Dan 302 ini apanya? Kan yang kita tahu U1, U2, U3 sampai UN. Oh, berarti 302 ini adalah UN-nya, 302. Otomatis kalau kita mencari deret atau jumlah berarti kita mencari rumus yang ada UN-nya. Ya, yang ada UN-nya berarti mencari rumus cara ke-1 ya, dengan cara ke-1 yang ada UN-nya. Sekarang karena UN-nya kita sudah dapat, UN-nya sekarang kita sudah dapat, UN-nya adalah 302. Kita ganti UN menjadi 302 sama dengan A-nya adalah 2 ditambah N-nya sudah ada belum di sini? Belum ada. Berarti kita harus mencari dulu N-nya, dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 5.
302 sama dengan 2 ditambah, berarti ini harus kita kalikan ya. Ini harus kita kalikan menjadi n kali 5 berarti 5n. Terus min 1 kali 5 berarti min 5. Nah, setelah itu kita harus mengoperasikan yang bisa dihitung. Ya, berarti 302 ditambah apa yang bisa dihitung? Yang bisa dihitung itu adalah 2 dikurangi 5. Berarti 5n kita tetap, 2 kurangi 5 berarti min 3. Nah, karena kita mencari dulu rumus n, berarti ada yang harus pindah tempat. Apa yang harus pindah tempat? Yang harus pindah tempat itu adalah min 3 pindah ke ruas kiri. Nah, berarti 302 ditambahkan 3 sama dengan 5n. 302 ditambah 3 305 ya. Maka sama dengan 5n. Maka n-nya adalah 305 dibagi 5, yaitu berapa? 305 dibagi 5 61 ya, seperti itu ya. Berarti n-nya adalah 61. Nah, sekarang setelah itu kita akan baru mencari rumus SN-nya karena yang ditanyakannya adalah deret. SN di sini berarti n-nya adalah 61. Berarti S61 sama dengan n-nya berapa? 61 dibagi 2. Berarti A-nya adalah 2 ditambah UN-nya berapa? UN-nya ini, yang ini 302. Nah, sama dengan 61 dibagi 2. Nggak bisa ya, tapi kita coba dengan penjumlahan dulu ini. 2 ditambah 302 yaitu menjadi 304. Ini ada yang bisa dibagi? Ada. Yang mana yang bisa dibagi? Yang bisa dibagi itu adalah 304 dibagi 2, yaitu 15/2. Nah, ini kita tinggal. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita tinggal mengkalikan 61 dikali 152. 152 dikali 61 yaitu 25 1 lalu 2 30 1 berapa kali ini 12 1 1 9. Nah, jadi 2 7 2 9. Nah, jadi hasilnya 9.272. Nah, ini adalah S61 ya. Jadi hasilnya yaitu 6.000. Hasil dari S61 yaitu 9.272. Nah, ini. Jadi mungkin materi untuk deret aritmatika cukup sekian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Mungkin pembelajaran hari ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.